Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Poppy Andiansari. Saya merupakan staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada video ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kehumasan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi untuk mahasiswa yang mengambil Public Relations. Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS dan berada pada semester 3. Perkuliahan ini menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu yang pertama ceramah dan yang kedua adalah dengan menggunakan focus group discussion. Mata kuliah kehumasan ini adalah mata kuliah yang mempelajari fungsi dan tugas humas dalam sebuah organisasi, lembaga perusahaan, dan pemerintahan. Mata kuliah ini juga mempelajari tentang fungsi humas yang bertugas membangun komunikasi, baik dengan khalayak internal maupun eksternal perusahaan. Mata kuliah ini juga mempelajari kehumasan tidak hanya dalam skala lokal dan nasional saja, akan tetapi juga skala global dan internasional. Dalam mata kuliah ini terdapat 5 CPMK, antara lain yang pertama, mampu memahami konsep dasar kehumasan. Yang kedua, mampu memahami media internal dan juga media eksternal perusahaan yang dikelola oleh humas. Yang ketiga, mampu memahami budaya organisasi, opini publik, dan juga citra. Yang keempat, mampu memahami hubungan antara humas dan juga pers. Yang kelima, mampu menganalisis humas skala global dan juga sistem komunikasi Indonesia. Kelima CPMK tersebut akan di breakdown menjadi 14 kali pertemuan dan 2 kali penyelenggaraan asesmen, yaitu UTS dan UAS. Dalam asesmen dan sistem penilaian yang saya gunakan, untuk UAS yaitu 20%, untuk UTS 20%, partisipasi dan keaktifan kelas 10%. Sedangkan untuk penugasan memiliki bobot 50% yang terdiri atas tugas harian, kuis, presentasi, dan penyusunan makalah. Pemberian bobot lebih besar pada tugas dikarenakan saya lebih memberikan penilaian pada proses pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak terfokus pada penilaian UTS dan UAS saja. Hal-hal yang dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama, yaitu konsep dasar humas, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan humas, kedudukan dan fungsi humas dalam organisasi. Yang kedua, publik dalam kegiatan humas. Yang ketiga, media internal dan media eksternal yang dikelola oleh humas. Yang keempat, fungsi humas internal dan biro konsultan humas. Yang kelima, perencanaan dan citra sebagai sasaran humas. Yang keenam, berkaitan dengan budaya organisasi dan juga opini publik. Yang ketujuh, hubungan humas dengan pers. Yang kedelapan, berkaitan dengan press release, sponsorship, dan juga pameran. Di nomor 9 ada etiket dan protokol dalam kegiatan humas. Yang ke-10 ada humas internasional dan sistem komunikasi Indonesia, yang kemudian nanti dikaji secara kultur maupun struktur. Demikian dari saya terkait penyelenggaraan mata kuliah kehumasan yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan mulai untuk perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ibu, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan juga agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Oke, baik teman-teman, di pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah kehumasan ini, kita akan sedikit berbincang dan juga kita nanti akan ngobrolin nih teman-teman terkait dengan dasar-dasar dari public relation.
Apalagi teman-teman yang ada di kelas ini itu dari konsentrasi PR ya. Jadi ini memang nanti teman-teman akan diajarkan dan juga akan dikenalkan terkait dengan konsep-konsep dari kehumasan ya. Mungkin kalau mata kuliah kita di perkuliahan namanya kehumasan, tetapi kalau kita memang mau pakai bahasa yang Inggris, humas itu bisa kita setarakan dengan kata public relations ya. Oke, terkait dengan public relation atau kehumasan teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat dulu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya mau nanya dulu. Jadi teman-teman nanti silakan dijawab pertanyaan saya ya. Saya yakin teman-teman sudah memilih konsentrasi PR itu pasti ada bayangan terkait dengan apa yang dimaksud dengan PR gitu ya. Di sini saya sudah tampilkan ada 3 pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan yang kemudian teman-teman bisa jawab. Yang pertama, apa yang teman-teman ketahui tentang public relations? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh public relation. Yang ketiga, mengapa public relations penting bagi organisasi? Saya yakin teman-teman sebelum milih konsentrasi ini pasti ada bayangan. Saya mau minta dong teman-teman yang mau jawab pertanyaan pertama siapa? Angkat tangan. Tuh, jawab semua. Oke, yang pertama silakan Mbak Agista. Baik Bu, terima kasih. Izin menjawab ya. Oke. Public relation merupakan seseorang yang bertugas mengelola citra dan reputasi publik melalui langkah komunikasi strategis terhadap informasi yang disebarluaskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk persepsi publik yang positif. Oke, kata Agista, PR dia itu membangun citra perusahaan. Terus dia juga menjalankan fungsi-fungsi strategis dari perusahaan. Lalu apa lagi tadi satu lagi? Menyebarluaskan informasi terkait dengan perusahaan ya. Oke, masuk ya. Itu yang kemudian dimaksud dengan humas. Nanti kita akan breakdown lebih panjang lagi. Yang kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PR atau public relations? Yo, angkat semua ya. Oke, silakan Mbak. Enggak. Saya mau jawab nomor 2 ya Bu. Kegiatan yang dilakukan oleh public relation itu yang pertama ada komunikasi internal dan eksternal perusahaan yang dilakukan oleh PR. Kemudian yang kedua ada media monitoring yang dilakukan oleh PR. Kemudian ada manajemen krisis, membangun hubungan dengan media. Kemudian ada membangun citra atau membangun branding, dan melakukan CSR ya. Berarti ada berapa tadi? 5 ya, ada 5. Yang pertama tadi adalah komunikasi internal perusahaan, dan eksternal perusahaan. Betul. Yang kedua adalah manajemen krisis. Kalau ada krisis dia yang membantu penyelesaian atau solusi. Yang ketiga membangun hubungan dengan media. Terus membangun citra atau branding. Membangun citra atau branding. Yang terakhir CSR ya. Kayaknya teman-teman udah banyak belajar ya ini ya. Jadi sudah tahu ya arahnya mau kemana. Berarti kalau teman-teman sudah tahu itu artinya teman-teman sudah memutuskan di konsentrasi yang sesuai ya. Tadi yang 1 dan 2 tadi sudah sesuai. Terima kasih untuk Indah ya. Yang ketiga, mengapa public relations penting bagi organisasi atau perusahaan? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Novel. Jadi izin menjawab ya Bu. Di sini mengapa public relation sangat dibutuhkan organisasi atau perusahaan? Karena PR sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama, serta PR di sini membangun image perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi. Berarti dia menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat, dan juga dia itu menjaga eksistensi dari perusahaan. Apa yang teman-teman sampaikan tadi itu sudah benar ya, tetapi mungkin kita akan breakdown lagi ya, karena hari ini kita mau tahu terkait dengan konsep dasar dari kehumasan. Kita akan lihat dulu teman-teman.
Yang pertama, sebelum kita masuk ke yang tadi yang mungkin sudah saya tanyakan 3 hal tadi, kita akan lihat dulu nih, ada sejarah terkait dengan kehumasan. Jadi terkait dengan kehumasan itu saya menangkap ada 2 yang kemudian dia itu dianggap sebagai simbahnya PR gitu ya, atau kemudian dia adalah orang yang pertama kali melakukan atau kemudian membuat kegiatan yang kemudian saat ini disebut sebagai public relations atau kemudian kehumasan. Yang pertama mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, ada namanya Ivy Lee. Lalu yang kedua ada Edward Bernays gitu ya. Di sini ya, kegiatan-kegiatan yang kemudian dilakukan oleh Ivy Lee dan juga Edward Bernays itu dianggap sebagai titik awal mula dari kegiatan public relation. Kalau teman-teman mungkin baca referensi terkait dengan Ivy Lee gitu ya, pasti akan banyak sekali dia itu begini. Lalu kemudian kegiatan yang dia lakukan itu merujuk pada kegiatan public relation saat ini. Kalau kita lihat di sini ya, dia itu Ivy Lee sebenarnya kerja di penasehat perusahaan-perusahaan besar. Ya. Yang kedua, dia itu menganggap bahwa pemilik perusahaan sebaiknya terbuka dan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Karena pada masa tersebut kita lihat ya bahwa masyarakat pada tahun 1900-an awal itu kapitalisme itu masih sangat tinggi. Artinya ada gap antara orang yang kemudian punya perusahaan dengan orang yang kemudian dianggap tidak punya. Ya, gapnya itu terlalu jauh. Padahal Ivy Lee melihat harusnya dari perusahaan itu ada informasi yang kemudian disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat yang tadi merasa bahwa kita gapnya terlalu jauh dengan perusahaan, dia itu bisa melihat, oh ternyata perusahaan itu melakukan A, B, C, D, E, F, G. Yang kemudian harusnya informasi antara masyarakat dan perusahaan ini harusnya terjadi dengan baik gitu ya. Jadi Ivy Lee itu melihat bahwa harusnya ada jembatan antara kegiatan perusahaan dan juga masyarakat. Lalu kemudian Ivy Lee juga melakukan salah satu kegiatan untuk kemudian agar masyarakat tahu perusahaan ini ngapain saja ya. Dia itu memunculkan atau membuat press release pada tahun 1906 dan ini dianggap sebagai press release yang pertama. Teman-teman tahu artinya press release? Ya, karena mungkin baru dengar ya. Yang namanya press release itu adalah sebuah tulisan yang kemudian dibuat oleh perusahaan yang kemudian nanti tulisan tersebut itu akan dibagikan kepada para wartawan kalau konteksnya sekarang, atau kalau konteksnya zaman dulu berarti informasi perusahaan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat, entah itu bentuknya tertulis ataupun bentuknya dalam media elektronik ya. Kalau sekarang kan press release ini biasanya dibagikan pada saat perusahaan itu ada agenda besar, ada event misalnya, atau kemudian ada juga kegiatan tertentu, ada CSR yang dilakukan perusahaan. Makanya kemudian dia bikin press release, mengundang wartawan, lalu kemudian melakukan yang namanya konferensi pers. Tujuannya apa? Agar informasi perusahaan itu bisa disebar luaskan. Ya. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Ivy Lee dulu pertama kali, yang kemudian dianggap sebagai kegiatan kehumasan atau kegiatan public relations. Yang kedua ada dari Edward Bernays ya. Kalau dia mungkin lebih berbeda lagi. Kalau ini hubungan dengan media atau hubungan dengan masyarakat, dia itu lebih ke kampanye ya, kampanye penjualan yang kemudian dianggap sebagai simbol kebebasan perempuan. Pada masa tersebut ya, orang-orang itu promosinya pakai media cetak ya. Lalu kemudian media cetak pada waktu itu terbatas. Dan kemudian kita tahu bahwa perempuan itu mungkin ya dianggap punya perbedaan dengan laki-laki. Salah satunya adalah terkait dengan status gendernya ya, yang kemudian membuat perempuan ini dianggap dia itu adalah orang yang
harus patuh pada laki-laki dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kebebasan yang kemudian dilakukan oleh perempuan. Nah, pada sebuah surat kabar gitu ya, atau kemudian si Bernice itu bikin semacam gambar gitu ya terkait dengan metode penjualan. Ini sebenarnya teknik marketing yang dia lakukan, tetapi gambar yang di sana ditunjukkan itu menunjukkan simbol kebebasan perempuan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini gambar perempuannya ngapain? Merokok. Merokoknya mereknya apa? Lucky Strike ya, mereknya adalah Lucky Strike. Pada masa tersebut ini dianggap aneh ya, tetapi dia memunculkan iklan ini untuk membuat bahwa perempuan juga bisa kok merokok gitu ya. Dan ini kemudian membuat citra dari rokok pada saat itu yang kemudian tadinya hanya laki-laki, perempuan juga bisa pakai rokok gitu ya. Nah, ini yang kemudian dimaksudkan oleh orang zaman sekarang mengidentifikasi masa lalu dianggap sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan oleh public relation karena membuat sebuah citra baru pada sebuah gambar atau metode marketing ya. Ini adalah yang pertama ya. Kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya terkait dengan konsep dasar dari public relations atau kehumasan. Kalau tadi teman-teman sudah lihat terkait dengan sejarahnya, ini adalah konsep dasarnya. Mungkin ini cenderung lebih teoritis gitu ya, tetapi kita bisa lihat bersama-sama di sini. Yang pertama ada konsep kebijaksanaan sosial. Jadi menitik beratkan perihal implementasi pelayanan publik ya. Ketika perusahaan itu ketemu dengan masyarakat, itu harusnya melakukan kegiatan yang berupa pelayanan. Begitu juga yang dilakukan oleh PR. PR itu sebaiknya melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Masyarakatnya PR itu ada dua, yaitu publik internal dan juga publik eksternal. Nah, ketika si PR ini ketemu dengan publik internal dan juga publik eksternal, dia itu harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Atau kalau dalam konsep kita itu namanya adalah pelayanan kualitas prima. Jadi seorang PR itu paling tidak minimal dia itu melakukan 3S. Pernah dengar 3S? Apa itu? Senyum, salam, sapa ya. Jadi ketika dia jadi seorang PR, paling tidak dia memberikan pelayanan seminimal itu. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan minggu depan ada 7S selanjutnya ya. Tapi kita sampai level ini dulu. Yang kedua terkait dengan konsep manajemen administrasi atau fungsional. PR itu dia itu juga ada di dalam manajemen perusahaan. Artinya dia itu ikut mengelola perusahaan ya. Dia itu di sana fungsinya adalah merencanakan pengorganisasian, pengarahan dan juga pengendalian kebijaksanaan. Jadi PR itu tidak berdiri sendiri. PR itu menjadi corong perusahaan dan juga jadi support system untuk perusahaan. Apa yang kemudian dilakukan perusahaan, dia wujudkan dalam kegiatan-kegiatan ke-PR-an ya. Yang ketiga ada konsep operasional atau integrasi. Nah, ini tadi yang disebutkan tadi ya, ada manajemen krisis ya. Kalau di sini disampaikannya adalah pengendalian konflik. Saya yakin setiap perusahaan itu tidak ada yang berjalan dengan baik-baik saja, seterusnya itu tidak ada. Pasti ada saja yang namanya konflik. Konflik itu bisa berasal dari banyak hal. Bisa jadi tadi dari publik internal ataupun publik eksternal. Konflik publik internal itu bisa jadi nanti dari atasan ke bawahan ya, atau bawahan ke atasan, atau bisa juga dari sesama staf. Itu bisa konflik internal perusahaan. Kalau konflik yang eksternal perusahaan bisa jadi konflik itu muncul karena kita punya publik eksternal. Ada orang yang mengadukan terkait dengan pelayanan kita yang kurang baik, atau ada kemudian komplain dari pelanggan kita. Itu bisa menjadikan sebuah konflik. Nah, konflik ini harus diselesaikan. Salah satunya yang membantu menyelesaikan itu adalah
PR atau public relation ya. Yang selanjutnya konsep ekologi atau relasi interaksi antara organisasi dengan publik. Ini otomatis tadi kita sudah bahas ya bahwa hubungannya PR itu menjembatani antara perusahaan dan publiknya, publik internal dan eksternal ya. Selanjutnya adalah konsep sistem komunikasi atau pola berpikir ya. Pemilihan pendekatan dalam komunikasi dengan publik untuk menyampaikan tujuan organisasi. Kalau yang ini tentu saja yang namanya PR itu selalu akan berusaha untuk menyampaikan informasi publik, misalnya informasi perusahaan kepada publiknya. Nah, informasi perusahaan yang disampaikan kepada publik tersebut itu bisa jadi salah satunya adalah citra atau branding. Kita jadi PR nih, PR di sebuah perusahaan yang baru saja muncul ya atau baru saja berdiri, maka kita butuh yang namanya pencitraan, kita butuh yang namanya branding. Tujuannya apa? Agar banyak orang yang tahu terkait dengan perusahaannya, agar banyak orang yang tertarik dengan perusahaan kita, agar banyak orang yang kemudian datang untuk membeli produk dan juga layanan ataupun jasa yang perusahaan kita buat ya. Sampai di sini dipahami? Paham ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini adalah definisi public relation. Tadi teman-teman sepertinya sudah menyebutkan gitu ya definisi-definisi yang banyak. Tetapi karena ini masih di pertemuan pertama, jadi kita akan banyak definisi gitu ya. Ada beberapa teman-teman terkait dengan definisi public relation. Yang pertama, bertujuan memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan juga citra yang baik dari publik. Ini otomatis yang dilakukan oleh perusahaan. Kita sengaja ya memperkenalkan perusahaan kita agar kita dapat itikat yang baik, agar kita dapat respon yang baik dari masyarakat, agar kemudian kita dapat citra yang baik dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sasaran PR untuk menciptakan opini publik yang baik. Nah, ketika kita nanti jadi seorang PR di perusahaan, teman-teman, kita harus mampu membangun yang namanya opini publik. Apa itu opini publik ya? Opini publik itu adalah kita mampu mengcounter semua informasi yang kemudian berasal dari luar. Lalu kemudian kita mampu menciptakan opini berdasarkan sudut pandang dari perusahaan. Opini publik ini nanti akan dipimpin oleh seorang key opinion leader ya. Ketika nanti opinion leader ini berbicara, maka kemudian dia akan bisa membuat citra dari perusahaan itu naik. Nah, dalam konteks ini yang jadi opini leader atau pemimpin opini atau key opinion leader itu adalah si PR-nya ya. Jadi PR itu membangun citra juga menjadi menciptakan public opinion terhadap perusahaannya ya. Lalu kemudian teman-teman, di sini PR merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tadi sudah disampaikan ya dari Noven ya, dia bilang bahwa ada fungsi manajemen atau pengorganisasian dalam perusahaan. Nah, PR itu selalu ada di dalamnya. PR itu bisa nempel ke divisi manapun. Kalau mungkin teman-teman merasa bahwa PR itu punya divisi sendiri, iya betul, PR itu punya divisi sendiri. Tetapi dia itu biasanya juga akan menempel ke divisi-divisi yang lainnya. Misalnya protokoler, lalu kemudian ada marketing ya, atau kemudian ada divisi-divisi yang lain. Karena semuanya itu bisa jadi berpadu gitu ya. Artinya si PR ini bisa juga menjalankan fungsi marketing karena dia juga bisa bikin periklanan, dia bisa menjalankan fungsi protokoler ya. Protokoler itu metode kita ketemu dengan banyak orang gimana etika dan etiketnya, dia juga bisa ada di situ. Bahkan dia juga bisa ada di juru bicara dari perusahaan ataupun organisasi ya. Lalu kemudian yang selanjutnya, upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu organisasi atau perusahaan
dengan masyarakat melalui proses timbal balik atau dua arah ya. Jadi komunikasi yang baik dari perusahaan itu sebaiknya dua arah. Jika perusahaan menyampaikan informasi terkait dengan citra perusahaan, maka kemudian sebaiknya masyarakat juga memberikan timbal balik. Contoh dari timbal balik dari masyarakat apa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu? Kalau kalian punya barang gitu ya, beli dari suatu tempat, kira-kira biasanya tempat tersebut akan meminta apa teman-teman? Review. Oke. Selain review, minta apa lagi? Kritik, saran? Oke ya. Ketika perusahaan minta review, minta kritik dan saran, itu artinya perusahaan sudah membuka jalan untuk komunikasi dua arah gitu ya. Bahkan kalau kemudian mau yang kegiatan lebih besar lagi, itu ada namanya CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan CSR, maka kemudian ada masyarakat yang harusnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan CSR kita ya. Oke, tak lanjutkan lagi teman-teman. Oke. Ini adalah terkait dengan media komunikasi public relation. Tadi teman-teman sudah ada yang menjawab berkaitan dengan public relation atau humas, itu ada hubungannya dengan media. Nah, ini ada beberapa yang kemudian berkaitan dengan hal tersebut. Media itu kan macam-macam ya. Ada media konvensional, ada juga media yang non konvensional ya. Kalau yang konvensional itu ada media cetak dan juga ada media elektronik. Kalau yang bukan konvensional itu ada internet gitu ya, dan teman-temannya yang kemudian berkaitan dengan internet. Nah, hal-hal yang kemudian bisa dilakukan oleh PR itu yang pertama, dia itu bisa bikin iklan. Makanya tadi saya bilang bahwa si PR ini bisa jadi dia collab ya, atau kolaborasi dengan bidang marketing ya, atau bidang yang lainnya yang berkaitan dengan itu ya. Lalu kemudian public relations itu juga biasanya dia itu punya internet ya. Internetnya atau kemudian platform online yang kemudian dikelola dari humas itu biasanya ada bermacam-macam. Yang pertama website untuk pengelolaan media internal perusahaan. Lalu kemudian ada juga sosial media. Biasanya perusahaan-perusahaan saat ini mereka itu mengelola sosial media untuk kebutuhan branding dan juga pemasaran ya. Lalu kemudian ada lagi media cetak. Ini biasanya juga dibuat oleh PR dalam bentuk media cetak yang kemudian diproduksi untuk media internal perusahaan ya. Ini ada beberapa perusahaan yang membuat hal tersebut. Tapi untuk media internal perusahaan yang bentuknya media cetak, karena itu membutuhkan banyak biaya ya, tidak semua perusahaan punya media internal yang cetak. Karena ada dua hal yang dipikirkan. Yang pertama adalah masalah sumber daya manusia, yang kedua adalah masalah pendanaan. Tergantung disesuaikan dengan perusahaan itu, sumber dayanya ada tidak, pendanaannya ada atau tidak ya. Lalu kemudian ada fotografi ya, fotografi. Seorang PR itu apakah kemudian dia harus mampu melakukan kegiatan fotografi? Iya, sebaiknya iya. Karena nanti PR itu juga akan menjalankan fungsi-fungsi dari jurnalistik. Dia harus mampu membuat tulisan, harus mampu membuat berita terkait dengan perusahaannya. Ya, biasanya berita itu disertai dengan foto atau gambar. Foto atau gambar yang digunakan tujuannya adalah untuk mendukung sebuah tulisan atau memperjelas sebuah tulisan ya. Yang terakhir, nah ini yang nanti mungkin teman-teman harus banyak belajar ya, terkait dengan hubungan humas dan juga pers. Nah, kalau pers ini jelas ya, karena kita tujuannya adalah untuk membangun branding perusahaan, untuk membangun citra perusahaan, makanya kita harus punya hubungan baik dengan pers. Pers ini bisa jadi dari media yang cetak ataupun bisa jadi dari media yang elektronik.
teman-teman yang ada di Humas itu biasanya mereka punya tuh list daftar nama-nama wartawan yang kemudian akan bekerja sama dengan perusahaan. Nah, ketika kita sudah punya list daftar wartawan terkait dengan hubungan kita dengan mereka, ya, kita mau bikin acara, kita mau bikin event, kita tinggal menghubungi mereka. Nanti mereka akan datang di acara kita dan meliput acara kita. Atau kalau kemudian kita tidak sempat untuk mengundang mereka datang, gitu ya, kita juga bisa kirimkan press release ke nama-nama wartawan yang kemudian sudah kita ketahui alamatnya atau kemudian sudah kita ketahui nomor HP-nya, gitu ya. Ini terkait dengan media komunikasinya teman-teman. Lalu kemudian kita akan lanjutkan lagi, ya, terkait dengan tujuan utama dari public relation. Ini ada beberapa tujuan dari public relation. Yang pertama, ya, menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi. Ingat, seorang humas ini adalah corong dari perusahaan. Seorang humas ini adalah representasi dari perusahaan. Apa yang dilakukan humas itu adalah representasi perusahaannya. Kalau humasnya nggak baik, berarti perusahaannya juga nggak baik. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi dia itu harus bisa melindungi reputasi organisasinya. Contohnya, ada humas dari perusahaan A melakukan kegiatan kejahatan menggunakan narkoba, misalnya. Lalu kemudian kenalah itu diekspos oleh media. Kira-kira yang terkenal nanti adalah orangnya, oknumnya, atau perusahaannya? Perusahaannya. Itu loh, humas dari perusahaan A itu dia pakai narkoba. Biasanya seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan oleh PR tersebut itu akan kemudian berkaitan dengan perusahaan. Jadi nama baik dia itu hampir setara dengan nama baik perusahaan, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, meningkatkan prestis dan menampilkan citra. Nah, karena dia itu membawa reputasi perusahaan, dia itu juga akan membawa citra perusahaan. Ketika humasnya itu dapat penghargaan award internasional, yang terkenal siapa? Perusahaan juga. Itu loh, humasnya dari perusahaan A, ya, dia menang internasional, jadi terkenal. Yang terkenal adalah perusahaannya, ya. Padahal itu yang melakukan adalah orangnya, gitu ya. Nah, jadi antara kesuksesan ataupun kegiatan yang dilakukan PR itu akan selalu selaras dengan citra dari perusahaan, ya. Yang terakhir teman-teman, ini dilakukan karena konsumen sering melakukan buying decision, ya, berdasarkan citra perusahaan. Kita akan lihat, ya. Ini ada beberapa gambar, ya. Ada motor Honda, ada TVS, ada Yamaha, ada Fiat. Kalau teman-teman suruh pilih, mau milih motor yang mana? Honda. Milih Honda. Kenapa milih Honda? Katanya irit bensinnya. Lalu ada lagi? Karena buatan dari Jepang, ya. Ini kan dari Jepang, ya. Kabarnya kalau buatan dari Jepang itu teknologinya lebih tinggi, lebih canggih, ya. Kenapa nggak beli TVS? Kurang kenal. Kurang kenal. Yang kedua adalah TVS ini buatan India, ya, buatan India. Mungkin teman-teman punya asumsi tertentu terkait dengan India, jadi mungkin tidak membeli ini, ya. Atau kemudian Yamaha. Yamaha ini buatan mana? Jepang juga, ya. Kenapa nggak milih Yamaha? Kenapa milih Honda? Sama-sama dari Jepang. Kualitasnya atau iklannya? Iklannya. Oke. Berarti kalau teman-teman jawabnya iklannya, berarti yang teman-teman lihat itu adalah citranya. Berarti dari citra atau pencitraan yang dilakukan oleh humas yang kemudian bekerja sama dengan marketing itu berarti berhasil, ya. Makanya teman-teman sampai milih ini. Atau milih yang ini, PR. Dari mana PR? Taiwan. Kenapa nggak milih yang Taiwan? Atau nggak pernah lihat iklannya? Jangan-jangan itu.
Jangan-jangan nggak beli yang PVS sama VR karena nggak pernah lihat iklannya. Nah, berarti kurang branding. Berarti dari pihak humasnya PVS dan VR mungkin kurang branding di media massa, sehingga penontonnya kita kan penonton ya, itu tidak melihat ada informasi terkait PVS dan juga VR. Kita lebih sering nontonnya Honda dan Yamaha, makanya kita belinya Yamaha atau Honda. Begitu teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan perkuliahan kita hari ini? Belum nanya atau tidak nanya? Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita akan diskusi tentang kehumasan di beberapa perusahaan. Nanti teman-teman bisa bikin kelompok ya. Kita mulai siapkan minggu ini untuk bikin kelompok 5 orang untuk kita bisa FGD minggu depan ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.